Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du, jumpa lagi dengan saya di channel Hikam Ashirbuni. Salam hormat ta'adim saya kepada sahabat-sahabat semua dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, fi ta'atillah, dan selalu dipermudah segala urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini ana maning baik, gak ada kerjaan, live pagi hari jam 2:30 sahabat. Ada ya us. Santailah sahabat lah. Karena sibuk beneri nasib sahabat. Jadi live aja hari ini. Jadi setelah saya mencermati fenomena soal nasab, soal ramenya nasab, soal pro kontranya nasab, dan ketika pihak-pihak yang tidak pihak-pihak yang tidak terima akan semua ini menentang, apalagi ya kubu dari pihak Om Umar yang tidak terima, bahkan sedikit dagelan. Ini ada salah satu, entah siapa orangnya, katanya sih ulama min tanah Banten yang hebat lah, bersedia untuk melakukan mubahalah. Padahal ya saya juga paham lah, mereka itu kan orang alim, al-mukarram, orang yang dimuliakan. Mereka semua orang alim, terutama yang mengatasnamakan mubahalah ini. Sebenarnya dia tahu kalau mubahalah itu salah satu sumpah yang paling berat konsekuensinya, karena kedua orang yang berkonflik, yang mempunyai masalah ini harus saling melaknat. Tapi ya tanggung-tanggung banget gitu melaknatnya itu. Kenapa sih harus tuduhan kafir 7 turunan? Bukan tanggung ya, artinya emangnya ada mubahalah itu sampai 7 turunan? Emangnya ada ya dalam Islam mubahalah sampai 7 turunan? Kan tidak ada. Mubahalah ya mubahalah saja. Mubahalah ya mubahalah saja. Ya sampai bawa-bawa 7 turunan. Ya mungkin yang ngomong mubahalah ini ya orang alim, mungkin sampai bawa-bawa keluarga, anak sama bini. Ya kasihan juga mereka itu kan gak tahu apa-apa ya sahabat ya, kok sampai ikut ke bawah-bawah. Sebenarnya mereka tuh paham kalau konsekuensi dari mubahalah ya sangat berat. Berbeda dengan sumpah yang lainnya kan. Ini orangnya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan belangkonnya, yang satu lagi
dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah, narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu, ya? Emang lu berdua yang punya ini negeri? Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri, ya? Kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahala di masjid mana? Ya, kita mubahala. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahala apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berbelangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah. Ayo kita bermubahalah. Itu sahabat, orangnya itu, suaranya itu, nggak tahu ini Ustadz siapa nih, Bukhari Al-Arabi, ulama muda Banten, ulama muda. Gini ya Pak, mubahalah itu suatu sumpah yang sangat berat konsekuensinya di hadapan Allah, karena langsung membawa-bawa nama Allah. Apalagi mubahalah khususnya itu hanya dalam ranah syariat saja. Nah, emangnya soal nasab itu ya habaib Bani Alawi itu bagian dari syariat. Seharusnya yang lebih dikritik tajam, yang menambahkan rukun iman yang tadinya 6 menjadi 7. Itu bukan malah mubahalah soal nasab, yang memang nasab itu bukan bagian dari syariat agama Islam. Dia meyakini nasab seseorang itu bukan salah satu masalah syariat. Ya, itu yang pertama. Adapun imam-imam dulu mengerjakan mubahalah itu dalam konteks tertentu. Kalau kita merujuk kepada syarat-syarat mubahalah sendiri, ya banyak. Di samping memang harus orang yang benar-benar alim, di samping memang harus benar-benar orang yang mumpuni, di samping itu juga kita harus melakukan suatu ilmu. Apa? Yaitu ketika keduanya saling diskusi, saling debat, saling adu argumen, saling bantah-bantahan. Baru ketika sudah berdebat, sudah mengajukan argumentasi, sudah, tapi tetap kekeh di antara keduanya, barulah
ya dibutuhkan mubahalah, itu pun ya ada syarat-syarat sendiri lagi. Cuman ini sih yang sedikit yang saya tahu, karena konsekuensinya ya sangat berat. Sumpah paling menyeramkan mubahalah itu, sahabat. Saya meyakini beliau ini, ulama muda Banten ini paham dengan konsekuensi tersebut. Tapi aneh saja gitu. Ulama-ulama terdahulu konteksnya berbeda. Ya kebanyakan itu ya dengan orang-orang yang tidak sepaham, artinya tidak seagama. Melainkan ulama-ulama terdahulu melakukan mubahalah itu dengan orang yang di luar agamanya, ya non muslim kan otomatis. Tuh. Kemudian ketika ada para ulama ini mengadakan mubahalah dengan ulama yang lain, itu karena sesuatu yang urgen, sesuatu yang fundamental, ya dalam ranah syariat. Dalam ranah syariat, bukan sekonyong-konyong atas ego sendiri, nafsu sendiri, kan tidak. Ya, sekali lagi, ketika sudah dibuktikan secara argumentasi, secara debat, secara saling berargumen, barulah mubahalah. Itu pun yang harus memenuhi syarat-syarat yang lain, ikhlas karena Allah. Terus ya intinya masih banyak syarat-syarat mubahalah ini. Nah itu dilakukan dalam konteks syariat. Tapi ya tadi sebelum melakukan mubahalah ini, alangkah lebih baiknya jika sudah diusahakannya sebuah upaya untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk menyampaikan hujah atau dalil atau argumentasi. Ya, jadi tidak main-main. Banyak syarat-syaratnya itu kan ya. Ya, mereka tahulah resiko akan ini semua, akan tetapi saya aneh, saya janggal gitu sahabat. Kalau tidak, ya lucu juga sih kalau tidak berani melakukan debat ilmiah. Mbok yo caranya yang santun lah. Mending ya saya sih nggak berani, sudah itu saja. Atau dengan narasi yang lain. Anda mau meyakini habaib itu dzurriyyah Rasulullah atau bukan, itu hak Anda. Tapi saya percaya, saya tetap percaya. Atau seperti itu, kan bisa. Ya. Kenapa harus mubahalah? Aneh. Minim intelektualitas. Ya udah saatnya sih. Saya juga masih belajar. Ya ini tidak ada maksud saya untuk mengajari sahabat semua, tidak. Sedikit yang saya tahu ya seperti itu. Sedikit yang saya tahu hanya seperti itu. Dan ya lucu lah soal nasab yang seharusnya dibangun atas penulisan, atas tesis, atas penelitian, ini malah dibangun dengan ya mubahalah. Ya Allah ya Rabb, sampai membawa-bawa anak istri
mereka-mereka yang nggak tahu. Ya memang membawa anak istri itu kan bagian dari syarat mubahalah. Tapi ya dalam konteks ini ya kasihan juga mereka-mereka yang nggak tahu apa-apa. Kok bisa gitu ya kayak gitu. Bismillah. Lebih baik membangun narasi yang sepadan. Artinya jika tidak berani untuk debat, untuk adu argumen, adu dalil, ya mending sudahlah, itu hak Anda mau percaya atau tidak bahwa Habaib itu dzurriyyah Rasul, itu hak Anda. Tapi saya mempunyai hak sendiri. Saya mempunyai kepercayaan sendiri. Saya mempunyai itikad, saya mempunyai alasan sendiri mengapa saya itu mempercayai Habaib adalah dzurriyyah Rasul. Kan membangun narasi yang demikian, yang tadi itu kan enak didengarnya ya sahabat. Aneh. Apalagi sebelum si mubahalah ini ada, ya Om Umar itu kan yang mengada-ngada lah. Mana ada ulama profesor, doktor di bidang nasab, khusus di bidang nasab. Yaitu konyol juga. Adapun yang masyhur di Indonesia itu kan selain Robito Alawiyah, ya Nakobatul Ashraf. Nakobatul Ashraf. NAA itu apa itu singkatannya. Dan Naat. Dan itu pun yang enggak fair. Yang iya kan, enggak fair juga. Karena dari kalangan mereka. Bukan yang benar-benar tengah-tengah. Ya. Bukan yang benar-benar netral. Kalau memang dari NAA atau dari RA atau dari Naat, NAAT, itu kan tidak netral juga. Makanya Om Umar ini gimana sih ya? Ya Allah, sudahlah, mending kalau tidak berani, cukup katakan saja bahwa saya tidak berani dan itu hak Anda mau percaya atau tidak, sudah. Jangan sampai menambahkan rukun iman. Ya, apalagi sampai mubahalah. Mubahalah aja tidak boleh kan? Ya, artinya tidak sembarangan gitu. Ya, mending nih ulama muda Banten ini, ayolah nasihati tuh yang nambah-nambahin rukun iman. Mending kayak gitu, enak adem. Kalau saya sih curut, ya gak punya power, gak punya legitimasi apa-apa, gak punya hujah apa-apa. Pokoknya saya mah sebelum apa-apa sekalian. Nggak kredibel dalam hal apa-apa. Ya, sahabat, mending mah ayolah gitu, kita bangun narasi yang argumentatif atau kita bangun narasi yang baik. Jangan apa-apa mubahalah. Saya jadi ingat dengan Gus Nur yang matamu picak. Ana maning bae. Mending mah ngopi daripada mubahalah. Alhamdulillah. Oh, sampai angin gak habis ya, aduh. Ya Allah.
Ya sahabat ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus pengen begadang maning lah, lanjut maning. Ya, alafu nun agung pangapunten wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.